Karno berkata, "Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Pengantar kisah kali ini. 28 Oktober 2018. Sebuah misi pendakian untuk mendeklarasikan Sumpah Pemuda di atap tertinggi Tanah Pasundan, atap Jawa Barat, Gunung Ciremai. Bermula dari sebuah kegiatan rutin bagi para pegiat alam, khususnya pendaki gunung, yang merasa bahwa itu menjadi sebuah tren kewajiban bagi mereka untuk mendeklarasikan Sumpah Pemuda di atas puncak gunung. Salah satu komunitas pencinta alam wilayah Ciayu Majakuning yang tergabung dalam Cakrawala Petualang Cirebon ingin melaksanakan event Sumpah Pemuda tersebut. Kemudian Gunung Ciremai yang kami sepakati untuk menjadi saksi bisu deklarasi Sumpah Pemuda kali ini. Gunung Ciremai merupakan gunung tertinggi Jawa Barat, berdiri soliter dengan puncak tertinggi 3078 meter di atas permukaan laut, berbatasan dengan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka. Tepat tanggal 27 Oktober 2018, registrasi simaksi pendakian kami lakukan dan mendengarkan beberapa arahan-arahan dari pihak petugas pos pendakian terlebih dahulu sebelum melangkahkan kaki untuk melakukan pendakian di Gunung Ciremai. Gunung Ciremai sebenarnya memiliki beberapa jalur pendakian seperti Palutungan, Linggajati, Linggasana, dan Apui. Karena kami mencari rute yang tercepat dan bersahabat trek pendakiannya, kami putuskan untuk mengambil jalur via Apui Majalengka. Beriring doa dan satu tekad keyakinan yang sama, serta-merta mengiringi pendakian kali ini. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pendakian pun kami mulai. Langkah demi langkah kami jajaki. Seperti biasa, Gunung Ciremai memiliki kontur tanah yang lembab dan licin, dengan akar-akar pohon yang sesekali pasti akan menjatuhkan langkah kami. Tapi itu tidak menyurutkan semangat para pendaki. Satu persatu pos kami lewati. Di sela-sela perjalanan, kami sempatkan untuk beristirahat sambil menikmati suasana hutan yang menyuguhkan alunan-alunan nada yang indah, membuat diri kami terasa tenang, seolah-olah mereka menyambut kedatangan kami. Sembari beristirahat karena perut terasa lapar, kami pun memutuskan untuk membuka sebagian logistik kami. Salah seorang penulis asal Prancis, Francois Rabelais, pernah berkata demikian, "Bila lapar, makanlah. Bila haus, pergilah minum." Itulah yang saat ini kami lakukan. Setelah selesai istirahat dan makan, rombongan kami pun bergegas melanjutkan perjalanan. Tapi ada satu hal yang aneh di sini. Salah satu kawanku, Asnawi namanya. Dia adalah teman sependakianku sebelumnya yang ada di video pendakian Gunung Ciremai, Angin Kabut. Menyuruhku untuk menunggu sejenak terlebih dahulu dan membiarkan yang lain jalan duluan. Ya, benar saja, firasatku tak salah lagi. Karena dia kebanyakan makan saat istirahat tadi, alhasil perut kepenuhan muatan, amunisi dia keluarkan. Oke guys, ranjau darat. Sekarang Asnawi sedang ngancang-ngancang mau memasang ranjau. Kemanakah dia berada guys? Oke, napak tilas Asnawi. Ya, dia sedang mencari-cari.
nyari babi. Ngas, ada aja dado. Mentari kian waktu kian tak lagi menyinari, malam pun datang. Sebagian dari anggota yang berjalan duluan pasti sudah sampai dan sudah mendirikan tenda dan mempersiapkan makan malam. Karena rombongan kami kebagian tugas sebagai sweeper, memastikan tidak ada anggota yang tertinggal di belakang. Mestilah kami masih terlampau jauh di bagian belakang dan berjalan di gelapnya malam. Pukul 9 malam, kami baru sampai di pos pendirian tenda kelompok kami. Segera lapor ke ketua pelaksana bahwa kami yakin tidak ada lagi anggota selain kami yang tertinggal di belakang satupun. Kondisi tubuh yang lelah, lapar, dan letih memaksa kami segera mengisi kekosongan perut, lalu bergegas untuk beristirahat agar esok hari tubuh sudah dalam kondisi prima seperti semula untuk melanjutkan misi pendakian kali ini. Pukul 3 dini hari, suara sayup-sayup keramaian terdengar dari dalam tenda. Itu tidaklah kami pungkiri, karena ini merupakan hari spesial bagi para pendaki gunung dan bangsa Indonesia. Karena pada hari ini, tepat tanggal 28 Oktober, tercatat sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dan semua orang pasti memiliki tujuan yang sama, yakni ingin merayakan hari bahagia di atas puncak gunung. Singkat cerita, pukul 4 dini hari, setelah semua anggota sarapan dan mempersiapkan peralatan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak, pendakian pun kami lanjutkan. Perhitungan jarak tempuh dari pos pendirian tenda sampai puncak kisaran memakan waktu 2 jam perjalanan. Setelah 1,5 jam kami berjalan, vegetasi tumbuhan ketinggian pun terhampar di depan pandangan mata kami. Pukul 6 pagi, atap tertinggi Jawa Barat akhirnya kami jajaki. Entah mengapa, rasa haru dan bangga dalam diri kami terasa menggebu-gebu. Itu pula yang saya rasakan sendiri, karena pada pendakian sebelumnya, saya gagal menapakkan kaki di atap tertinggi karena badai dan semesta tidak merestui. Mungkin pada kesempatan ini semesta merestui kami dan sang mentari pun menampakkan jati diri. Setelah semua anggota berkumpul, deklarasi, pembacaan teks Sumpah Pemuda dan lagu kebangsaan pun kami lantunkan. Kalian Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selesai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Setelah kegiatan di atas puncak selesai, kami pun kembali turun. Tentu saja, dengan diiringi rasa haru dan bangga dalam diri kami. Selamat pagi guys. Ini adalah siang. Selamat siang guys. Kerasa apa? Kerasa aja Bapak. Seberapa agregatnya lo? Gue naik gunung. Gue naik gunung, gue motoin, tapi gue nggak ada fotonya. Ya. Tahu? Guys, seberapa agregatnya lo? Kemarin gue naik gunung. Terus gunungnya gue naikin. Salah. Ya. Nggak kuat. Edan. Salah ulang. Ini ada gunungnya. Seberapa agregatnya lo naik gunung? Kemarin gue naik gunung. Terus? Akan makan. Seberapa agregatnya lo naik gunung? Kemarin gue naik gunung. Terus gue naikin. Malah ke belakang. Ya. Sebuah idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki pemuda. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata, menjawab semesta Indonesia. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan kisah kami. Sampai jumpa di perjalanan kisah-kisah selanjutnya. Bersama, berkarya, berjaya. Lestari alamku, lestari negeriku. Salam lestari. Kami putra-putri Indonesia. Kemarin gue naik gunung. Terus Seberapa agregatnya lo? kemarin gue naik gunung. Terus ya. Ya, udah. Mau lurus nih. Oke guys, seberapa agregatnya lo? Kemarin gue naik gunung. Terus? Bener baik. Koplo kali, kaleng-kaleng. Ulang.